wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Irwan Septinadi, SHMH. Yang kami hormati, Kepala Seksi Kearsipan Suku Dinas Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat, Ibu Sumiatun. Yang terhormat, Kepala Kasubag TU Suku Dinas Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat, Ibu Sri Mulyani. Yang terhormat, narasumber kegiatan sosialisasi hari ini, Bapak Ruhiyat, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan sosialisasi pembuatan daftar berkas dan daftar isian berkas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Denanda Afriani yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini hingga selesai. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka acara resmi kegiatan pada hari ini kepada Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Irwan Septinadi, SHMH, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Sumiatun, si Kearsipan Suku Dinas Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat, Ibu Sri Mulyani, Kasubag TU Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Narasumber dalam kegiatan hari ini adalah Pak Ruhiyat. Selamat datang Pak Ruhiyat. Ya, selamat pagi Pak. Ya, Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi pembuatan daftar berkas dan daftar isi arsip. Dari hari ini banyak yang saya undang ya, dari para kepala UKPD, dari Inspektorat Pembantu Kota, Kasuban juga Perencanaan Pembangunan Kota, terus kemudian Kepala Suku Dinas, semua Kasuban di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dari kecamatan, kelurahan, ya hampir kalau nggak salah di sini ada 82 yang telah kami undang. Mengapa kami dari Suku Dinas Kearsipan Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan ini, karena hal ini dirasa penting bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pemberkasan ya. Ini di sini saya pemberkasan arsip aktif, seperti juga pada kegiatan hari ini nanti ada berkas-berkas yang akan disimpan gitu, termasuk buku di tempat Ibu sesuai dengan daftar klasifikasinya, nomor berkas, terus klasifikasinya, daftar uraian, tanggal, terus jumlahnya sama keterangan. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh narasumber kita Pak Ruhiyat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang utama kita diberikan kesehatan, keberkahan, kenikmatan kita masih bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada hari ini memenuhi undangan dari kami Sudin Pusip Jakarta Pusat ya. Baik, saya akan menyampaikan sambutan sebelum acara dimulai ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada peserta Zoom yang telah bergabung dalam pelaksanaan di sini. Kita memiliki kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43
tahun 2009 tentang kearsipan, Perda nomor 4 tahun 2017 tentang kearsipan, Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2018 tentang pengelolaan arsip dinamis, Keputusan Gubernur nomor 1598 tahun 2021 tentang kode klasifikasi arsip. Ini adalah kode klasifikasi arsip yang terbaru. Hadirin yang berbahagia, dalam melaksanakan Keputusan Gubernur nomor 352 tahun 2004 tentang klasifikasi dan tata cara penyimpanan arsip, ini adalah untuk arsip yang tercipta tahun sebelum tahun 2022 dan Keputusan Gubernur nomor 1598 tahun 2021 tentang kode klasifikasi arsip untuk arsip yang tercipta di atas tahun 2022. Klasifikasi arsip merupakan tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja, dasar pemberkasan dan penataan arsip, dan acuan bagi unit pengelola dan unit kearsipan pencipta dalam mengelola arsip dinamis. Pelaksanaan sosialisasi ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercapainya kesamaan dalam pengelolaan arsip yang tertib dan teratur di seluruh unit kerja perangkat daerah. Setiap pencipta arsip pada masing-masing perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah melaksanakan pengelolaan arsip dan penyusunan data arsip yang tercipta dan tersimpan pada unit kerjanya masing-masing dengan berpedoman pada kode klasifikasi arsip, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap UKPJ diwajibkan menyerahkan daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas setiap 6 bulan sekali. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, dalam hal ini Sekretariat Sudinpusit Jakarta Pusat, Pak Rukyat, narasumber, dan peserta semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan ini mendapat berkah ya dan berjalan lancar, dan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik serta bertujuan mencapai pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya, Bapak Irwan. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita foto bersama. Harap seluruh peserta dapat membuka kameranya sebagai bahan kehadiran dan bahan laporan. Pengambilan baik, Bapak Ibu, harap dibuka kameranya ya. Baik, di sini ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mengingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir yang tautannya dikirimkan melalui chat Zoom. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya akan perkenalkan moderator yang akan membantu kegiatan hari ini. Beliau adalah Bapak Safrino Okman, Arsiparis Penyelia di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepada Bapak Safrino kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Bapak Irwan Septinadi. Yang terhormat Ibu Sumiatun, Kepala Seksi Kearsipan Sudin Pusip Jakarta Pusat. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Kasubag Tata Usaha Sudin Pusip Jakarta Pusat. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Ruhyat. Dan tak lupa terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta sosialisasi yang telah bergabung dalam acara pagi hari ini. Kegiatan pagi ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Ruhyat. Keduanya kita berikan seksi tanya-jawab 15 menit. Kita atur tiga pertanyaan dulu dari setiap peserta. Nanti dijawab oleh narasumber, lalu kita sambung lagi 3 peserta lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita perkenalkan narasumber kita, Bapak Ruhyat, Arsiparis Ahli Madya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ruhyat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suaranya, Pak Ino? Sudah terdengar? Sudah ya? Ya, halo, Pak Ruhyat. Suaranya udah Sudah ada? siap, Pak Ruhyat? Kurang besar Pak Rukyat. Kurang besar ya? Sebentar. Ya, terima Nah, udah. kasih. Cukup Pak. Ya, yang terhormat Bapak Irwan sebagai Kasudin Pusip Jakarta Pusat. Nggak dengeran suara. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mendiskusikan terkait dengan pembuatan daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan isi berkas. Terima kasih juga kepada Bapak Moderator. Jadi saya dalam pertemuan ini merasa lebih nyaman ya, lebih tenang karena didampingi oleh guru saya ini Pak Saprino. Pak Saprino ini guru saya yang banyak membimbing, memberikan pemahaman tentang kearsipan. Terima kasih Pak Ino, nanti dibantu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja terkait dengan pembuatan daftar berkas dan isi berkas. Saya coba merangkum ya, dalam bentuk PowerPoint. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat di tempat Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Jadi temanya kesempatan ini adalah kita bintek pembuatan daftar berkas dan isi berkas dalam di masing-masing unit pengolah ini. Kenapa kita dibintekkan lagi, khususnya juga di Sudin Pusip Jakarta Pusat, ini karena terkait dengan rencana atau perkin ya, dari masing-masing eselon 2 yang akan ditetapkan untuk 2023. Jadi tidak ada lagi nanti unit pengolah tentu yang tidak membuat daftar berkas dan isi berkas. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, namanya Ruhyat ya, saya sebagai arsiparis di Dispusip. Ini ada nomor HP, barangkali Bapak nanti perlu dengan konsultasi terkait dengan
pembuatan daftar berkas dan berkas, isi berkas ini, ataupun mungkin dalam penyelenggaraan kearsipan, silakan nanti bisa menghubungi. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, ada 3 agenda yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan Perkin, ya, yang akan menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai salah satu persyaratan nanti ya dalam laporan masing-masing eselon 2-nya kepada asisten untuk melaporkan dari masing-masing unit pengolah bahwa sudah dibuat daftar berkas dan isi berkasnya, sehingga arsip itu terkelola dengan baik. Dapat dipastikan arsip atau kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu terdokumentasikan, tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, mungkin ini review saja terkait dengan kearsipan ya. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang nanti perlu Bapak Ibu cermati dalam pembuatan daftar berkas dan isi berkas ya sebagai penyelesaian Perkin di tahun 2023. Nah, Perkin 2023 ini terkait dengan kearsipan itu masuk pada sasaran khusus dengan tema meningkatnya pengelolaan arsip pada perangkat daerah. Jadi diharapkan dengan Perkin ini ya bisa lebih baik dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing perangkat daerah, termasuk juga di unit-unit pengolahnya karena bagian dari unsur organisasi kearsipan di masing-masing perangkat daerah. Yang kemudian indikatornya adalah persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif. Nah, Bapak Ibu, ini diharapkan dengan Bapak Ibu semua sudah membuat daftar berkas dan isi berkas ini, ke depan pengolahan arsip itu akan lebih baik dan tertata sehingga daur arsip itu akan terwujud ya, akan terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Perkin, Bapak Ibu, setiap UP menyerahkan daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas kepada unit kearsipan 2. Jadi Bapak Ibu yang di UKPD memiliki kewajiban menyerahkan daftar arsip aktif ya dari masing-masing ke masing-masing unit kearsipannya atau ke dinasnya. Ini di triwulan 2, di triwulan 1 itu tidak ditargetkan ya Bapak Ibu. Namun demikian saya berharap Bapak Ibu dari awal sudah juga melaksanakan pembuatan daftar berkas dan isi berkas ini untuk yang tahun 2021 atau 2022. Walaupun tidak ditargetkan dalam triwulan 1. Nah, dalam triwulan 2 Bapak Ibu ditargetkan untuk membuat daftar berkas dan daftar isi berkas periode Januari sampai Juni tahun 2021. Jadi waktu serahnya ke unit kearsipan itu tanggal 20 bulan Juni tahun 2023. Ini untuk yang triwulan 2 ya. Mohon perhatiannya nanti jangan sampai belum mengirimkan. Kemudian di triwulan 3 daftar arsip aktif tahun 2021 periode Juli sampai Desember tahun 2021 dan batas waktu serahnya tanggal 20 bulan September tahun 2023. Kemudian di triwulan 4 daftar arsip aktif tahun 2022 periode Januari dan Desember. Jadi batas waktu serah 20 Desember 2023. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang menjadi targetnya atau tugasnya adalah di triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, ini ada jadwal penyerahannya, mudah-mudahan dapat terwujud. Nah, di dalam kesempatan ini nanti barangkali silakan kita diskusikan bagaimana pembuatan daftar berkas dan isi berkasnya. Kemudian ini untuk unit kearsipan 2-nya sendiri atau di masing-masing dinas itu menyerahkan laporan daftar arsip aktif
yang berisi daftar arsip aktif semua UP. Jadi seluruh UP kecuali UPT ya, untuk tahun 2023 UPT ini belum termasuk yang diwajibkan untuk menyerahkannya. Nah, selain UPT itu harus dikumpulkan di unit kearsipan, kemudian dilaporkan ke asisten masing-masing dengan tembusan kepada Dispusip. Di mana targetnya triwulan 2 itu tanggal 26 Juni, triwulan 3 tanggal 25 September, dan triwulan 4 26 Desember. Kemudian Dispusip selaku UK1 menyerahkan laporan daftar arsip aktif semua unit kearsipan kepada Sekda. Jadi Dispusip ini merekap seluruh laporan yang dilaporkan oleh masing-masing OPD. Ya, sebagai tembusannya nanti sebagai bahan itu untuk laporan. Nah, laporannya dilakukan pada triwulan 1, 2, dan 3. Untuk triwulan 2 batasnya 30 Juni, triwulan 2 20 September, 29 September, dan triwulan 4 29 Desember 2023. Kemudian bentuk laporan di unit kearsipan 2 berisi nota dinas kepala OPD selaku UK2 kepada asisten masing-masing dengan lampiran terdiri dari cover dan tibel daftar arsip aktif semua UP ya, kecuali UPT. Kemudian bentuk laporan UK1 sama ya seperti UK2 dilaporkannya ke Sekda. Ini barangkali kalau Bapak Ibu belum ada bisa di-download ya di jadwal Perkinnya ini di bit.ly JDWL Perkin 2023, dan untuk format laporan Perkin ada di bit.ly FRMT Lab 2023. Nanti ini di share ya materinya. Juga nanti mudah-mudahan bisa di-download oleh Bapak Ibu semua. Kemudian itu sebagai target Perkin ya, kapan Bapak Ibu membuat laporannya. Nah, sekarang saya ingin mereview juga Tadi kok disuruh rapat, terkait sekarang kok suruh dengan kearsipan. Nah, dasar hukumnya apa saja, bagaimana cara pengelolaan arsipnya, seperti apa, ini mereview. Saya yakin Bapak Ibu sudah mungkin sering mendapat juga pembinaan dari Sudin, agar lebih mendalami, agar lebih memahami. Saya sedikit review untuk memudahkan nanti penyusunan atau pembuatan daftar berkas dan isi berkas. Sebagaimana juga tadi disampaikan bahwa dalam kearsipan itu mengacu kepada Undang-Undang 43 tahun 2009, PP 28 2012, kemudian Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017, Peraturan Gubernur nomor 79 2018, Keputusan Gubernur nomor 56 tahun 2001, tentang pengorganisasian kearsipan daerah. Kemudian ada juga Pergub 79 itu mengamanatkan ya. Nah, jadi Perkin ini sebetulnya bukan karena ingin dengan tujuan Perkin Bapak Ibu jadi direpotkan, jadi bukan seperti itu ya. Tapi memang Perkin ini adalah mendorong agar amanat Pergub 79 2018 ini dapat diwujudkan. Nah, selama ini sejak 2018 sampai 2022 ya, belum, jadi Bapak Ibu belum melaksanakan amanat yang diwajibkan oleh Pergub 79 ini. Ada beberapa, terutama ya khususnya dalam pembuatan daftar berkas dan isi berkas. Jadi Pergub 79 ini mengamanatkan pemeliharaan arsip dinamis itu terdiri dari pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif, baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum. Jadi begitu
luas ya Bapak terkait dengan kewajiban dalam pengolahan arsip dinamis ini. Kemudian yang kedua adalah diamanatkan untuk melakukan pemeliharaan arsip dinamis. Ya, terutama yang di unit pengolahnya nih ya, Bapak Ibu sebagai unit pengolah itu harus melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif. Kemudian penataan dan penyimpanan arsip aktif. Nah, juga melakukan alih media. Nah, ini jika memang diperlukan ya atau dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pimpinan unit pengolah bertanggung jawab dalam pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang merupakan arsip yang dibuat dan diterima dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi siapa yang bertanggung jawab dalam pengolah arsip ini? Ya, diawali dari pimpinan unit pengolah. Jadi ini bukan karena semata-mata perkin ya, tetapi ini adalah mendorong agar Kepgub 79/2018 tentang pengolahan arsip dinamis itu dapat dijalankan atau dapat dilaksanakan sesuai dengan amanatnya. Kemudian yang keempat, pemberkasan ya, yang tadi diwajibkan melakukan pemberkasan itu harus berdasarkan klasifikasi arsip dan menggunakan peralatan kearsipan sesuai dengan standar ya. Kemudian yang kelima, unit pengolah wajib menyusun daftar arsip aktif dan menyiapkan dan menyampaikan ke unit kearsipan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau di dalam Kepgub itu 2 kali dalam 1 tahun. Format daftar arsip sesuai dengan format lampiran Pergub 79/2018 tentang pengolahan arsip dinamis. Jadi pembuatan daftar arsip aktif itu adalah wajib. Nah, daftar arsip aktif itu terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Kemudian yang ke-6 adalah arsip yang telah diberkaskan disimpan dalam filing kabinet, ditata sesuai dengan klasifikasi arsip. Ini yang amanat yang sesungguhnya ya di Pergub 79/2018 ini. Nah, dalam hal kita melihat dari hasil pengawasan bahwa ternyata selama ini teman-teman di UP belum menyerahkan daftar arsip aktifnya ke unit kearsipan. Ya, padahal di Pergub ini kan wajib ya, wajib menyerahkan. Kemudian juga unit pengolahnya wajib membuat daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan isi berkas. Nah, kemudian ada 2 dasar hukum yang dipakai dalam penataan arsip atau dalam pemberkasan. Ini yang Kepgub 352 tahun 2004 ini digunakan dalam penataan arsip sebelum penggunaan Kepgub nomor 1598 tahun 2021. Jadi klasifikasinya atau penataan berkasnya berdasarkan 352. Sementara yang mulai 2022 sejak bulan Maret itu menggunakan klasifikasi 1598. Jadi ini ada perbedaan dasarnya ya sesuai dengan kaidah kearsipan, bahwa kaidah kearsipan itu ada principle of proponent dan principle of original order. Yang proponent itu adalah sesuai penyimpanan arsip sesuai dengan yang menciptakannya. Kemudian yang original order itu adalah sesuai dengan regulasi yang pada arsip tersebut tercipta, ada instrumen atau peraturan yang mengaturnya. Sehingga ketika Kepgub 352 ini belum dicabut, untuk penataannya menggunakan ini, dan untuk yang 1598 ini yang baru. Namun ini untuk penataannya saja. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tahun 2023 ini jangan sampai dalam persuratan itu menggunakan lagi
Kepgub 352 tahun 2004. Kalau Bapak klasifikasinya menggunakan Kepgub 352 tahun 2004, berarti Bapak membuat surat atau arsipnya adalah ilegal. Kenapa? Karena sudah dicabut oleh keputusan Gubernur nomor 1598 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu nih yang dari suku dinas, mungkin ada dari kecamatan atau dari kelurahan, dalam penciptaan arsip ya tidak lagi mengacu ke keputusan Gubernur 352 tahun 2004, tapi mengacu kepada keputusan Gubernur nomor 1598 tahun 2021. Ya, Bapak Ibu izin juga mungkin Pak Ino nanti di monitor ya di Sudin jangan sampai terjadi penggunaan dalam penciptaan ya dalam penggunaan ke Kepgub 352. Nah, Bapak Ibu, saya mereview juga ini bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan atau pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip itu ada arsip itu memiliki dua fungsi dinamis dan fungsi statis. Nah, fungsi dinamis ini terkait atau ditanggung jawabnya adalah masing-masing pencipta arsipnya. Nah, yang arsip statis ini tanggung jawabnya yang mengelolanya adalah lembaga kearsipan atau Dispusip. Nah, Dispusip punya tugas punya dua fungsi ya, fungsi pengelolaan arsip statis dan juga pengelolaan arsip dinamis sebagai OPD. Arsip dinamis itu terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital dan arsip terjaga. Nah, dalam pengelolaan arsip dinamis Bapak Ibu harus dipahami. Nah, ini termasuk juga Bapak Ibu dalam instrumen pengawasan. Nah, pengawasan tahun 2023 ini akan sampai kepada masing-masing unit pengolah. Jadi unit pengolah, saya review lagi bahwa dalam pengolahan arsip dinamis itu ada 4 tahapan atau life cycle archive ya atau daur hidup arsip. Tahap pertama adalah penciptaan arsip. Nah, yang saya sampaikan tadi ini dalam proses penciptaan, jangan sampai menggunakan lagi Kepgub 352 tahun 2004. Ini sudah dicabut oleh Kepgub 1598 tahun 2021. Jadi kalau yang masih menggunakan Kepgub 352 2004 itu ilegal. Artinya tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses peradilan. Kemudian proses penggunaan ini untuk informasi ya yang digunakan baik internal maupun eksternal. Nah, pada fokus saat ini Bapak Ibu kita ada di pemeliharaan arsip. Salah satunya adalah pembuatan daftar arsip. Kemudian di tahap keempat nanti ya. Jadi ini tahapan pemeliharaan ini atau daftar isi berkas ini tahap awal. Nanti akan digunakan ya setelah arsipnya itu menjadi inaktif, akan dilakukan penyusutan. Jadi Bapak Ibu nanti harus memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan. Ya, ada 4 tahap, ada penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Nah, ini yang kita fokus adalah sekarang pemeliharaan arsip, di mana dalam pemeliharaan itu juga memiliki 4 tahapan juga. Pertama adalah pemberkasan arsip, kemudian penataan arsip inaktif, ya nanti ya setelah retensinya, setelah diberkaskan, masa aktifnya, nanti inaktifnya juga harus ditata dan diserahkan ya, dipindahkan ke unit kearsipan. Kemudian disimpan atau alih media. Ini ada 4 tahapan dalam pemeliharaan. Nah, fokus dalam pemberkasan ini
sekarang dari tahapan ini mudah-mudahan dengan melakukan pemberkasan atau pembuatan daftar berkas, isi berkas Bapak Ibu, proses semua ini akan dapat dilalui dengan baik, dengan benar ya, sehingga selanjutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan atau menjalankan daur hidup arsip. Nah, agenda yang ketiga ya, ini dalam penyelesaian perkin atau pembuatan daftar arsip aktif yang diwajibkan tentunya kepada seluruh unit pengolah ya untuk melaksanakannya sesuai dengan target ya tadi yang sudah disampaikan. Nah, pemberkasan arsip aktif ya menurut pengertian yaitu pemberkasan adalah himpunan dokumen yang disusun baik atas dasar kesamaan urusan, kesamaan masalah, dan kesamaan jenis. Sementara pemberkasan itu sendiri adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi suatu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Nah, Bapak ini, Ibu, ini adalah permasalahan biasanya ya, karena belum tertatanya, belum kita mengacu kepada regulasi yang ada, sehingga kadang-kadang arsip itu kondisinya seperti ini. Jadi arsip aktif dan inaktif masih bercampur di ruang kerja ataupun di meja kerja. Kemudian pemberkasannya tidak menggunakan klasifikasi, tetapi masih didasarkan pada nomor urut atau agenda. Pemberkasan dilakukan atas inisiatif dan kreasi sendiri dengan menuliskan indeks berkas tanpa kode klasifikasi. Jadi ini kita aja gitu bagaimana caranya supaya arsip ini nanti bisa ditemukan, bisa digunakan ya, belum mengacu kepada regulasi. Sehingga penumpukan arsip karena tidak dikelola dengan baik itu sangat mungkin terjadi dan kita bisa melihat di beberapa tempat itu juga kondisinya seperti ini. Nah, ini Bapak bisa juga, Bapak Ibu, menyimpan arsip ini seperti ini, masih surat masuk, surat keluar, ya ada arsip umum, arsip campuran, dan lain-lain. Ini belum sesuai dengan regulasi, namun ini sudah memudahkan. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti memberkaskan, ini tinggal memudahkan. Mana yang memiliki kesamaan masalah. Ada surat masuknya dengan surat keluarnya nanti tinggal disatukan. Atau mungkin siapa tahu ada di arsip umum ini juga ada suatu permasalahan yang sama. Jadi tinggal diberkaskan. Nah, adapun tahapannya Bapak Ibu tentu saja pertama adalah pemeriksaan arsip-arsip itu sendiri ya. Kita lihat apakah ini arsip bukan arsip. Kemudian juga kita bisa melihat kronologisnya. Ya ini arsip tahun berapa nih? Kita butuhnya misalnya tahun 2021. Nah, kita pisahkan dulu 2021. Yang 2020-nya kelompokkan ke dalam tahun 2020. Kalau ada 2022-nya pindahkan 2022. Kemudian kita tentukan indeksnya. Jadi indeks itu sebetulnya untuk memudahkan dalam pencarian ya, kata tangkap lah istilahnya. Nah, itu diusahakan sesuai dengan kode klasifikasi. Kalaupun tidak, tapi harus jelas ya untuk klasifikasinya, kode klasifikasinya. Harus mengacu ke sini. Jadi biar mudah nanti secara penyusunan klasifikasinya. Kemudian setelah ditentukan klasifikasi juga nanti dibuatkan label ya, label itu untuk kegiatannya supaya mudah dalam pemberkasannya. Kemudian setelah dibuatkan daftar berkasnya. Nah, daftar berkas ini dapat disimpan ya tadi fisiknya dapat disimpan di dalam filing kabinet. Daftar berkasnya seperti ini. Kemudian ini ada klasifikasi ya. Ini adalah primer, sekunder, tersier. Dan ini adalah kegiatannya atau kegiatan yang tadi yang sudah diindeks. Jadi ini sekat ini untuk memudahkan
membagi kelas-kelas di dalam klasifikasi. Jadi diharapkan Bapak Ibu kalau yang 2001 mungkin masih menggunakan filing kabinet atau yang sebelumnya ya, yang belum ditata. Diharapkan adalah seperti itu. Untuk pembuatan daftar berkas atau daftar arsip aktif, nah di sini untuk daftar berkas informasi minimal ini, dan ini untuk khusus untuk laporan Perkin itu diminta sesuai dengan format ini saja. Jadi ada unit pengolah, ada nomor berkas, indeks klasifikasi, urian informasi berkas, kurun waktu, jumlah dan keterangan. Kemudian ada daftar isi berkas, ada nomor berkas, ini untuk daftar isi berkas ya, nomor berkas, nomor item, kode klasifikasi, urian informasi arsip, tanggal, jumlah dan keterangan. Kita lihat di dalam formatnya. Seperti ini untuk contoh daftar berkas Bapak Ibu, ada ini kami beri contoh 3 berkas ya, ada 3 berkas. Ada berkas sistem klasifikasi keamanan akses, ini dalam penyusunan regulasinya. Kemudian ada berkas Perkin, ini terkait dengan proses usulan ya, bagaimana supaya mengusulkan rapat-rapat agar Perkin ini bisa terwujud di tahun 2023. Kemudian ada berkas penyusunan Pergub 99 tentang tata niskah dinas. Nah, ini contoh daftar isi berkasnya. Daftar isi berkasnya yang tadi ya, berkas sistem klasifikasi keamanan ini dalam proses penyusunannya dan penetapannya. Ini seperti ini, ada undangan rapat penyusunan regulasi, kemudian permohonan persetujuan, tanda tangan gubernur, undangan pembahasan rancangan Pergub tentang sistem klasifikasi arsip, kemudian surat keputusan sistem klasifikasi ini setelah penetapannya. Jadi dari awal sampai akhir. Kemudian ini yang Perkin ada diawali dengan nota dinas. Nah ini juga barangkali Bapak Ibu bertanya bagaimana kalau yang di Januari sampai Februari, ya mungkin juga Maret itu menggunakan klasifikasi yang lama ya, yang 352 tadi. Ini 352 tadi itu hanya berlaku sampai Maret ya, Maret 2022. Jadi ada klasifikasi lamanya tetap digunakan untuk penataannya. Kemudian ini yang barunya yang klasifikasi 1598 terkait dengan kegiatannya. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin nanti sulit menangkap berkas isi berkas, barangkali saya bisa sederhanakan bahwa berkas itu sesungguhnya adalah merupakan kegiatan. Jadi Bapak Ibu misalnya punya 10 kegiatan, berarti Bapak Ibu punya 10 berkas. Seperti itu dalam kegiatannya. Itu untuk memudahkan saja memahaminya antara daftar berkas, isi berkas gitu ya. Jadi kalau daftar berkas itu adalah kegiatannya ya. Kemudian isi berkas itu adalah item-itemnya atau transaksi-transaksi dari kegiatan tersebut. Ini sebagai simulasi aja barangkali ya, simulasi pembuatan daftar arsip aktif. Pertama adalah memeriksa berkas yang memiliki kesamaan masalah. Pilih kode klasifikasi yang tepat. Ya, ini simulasi nanti tolong Bapak simulasikan ya. Nanti saya kasih ada 6 dokumen ya. Nanti diidentifikasi ya. Kemudian ini petunjuknya periksa berkas yang meriksa masalah, pilih kode klasifikasi yang tepat, tuliskan indeks yang sesuai dengan isi berkas, buat daftar berkas dan daftar isi berkas dengan petunjuk pada berkas yang telah disatukan dalam map folder. Nah, alat bantunya pengecekan kode klasifikasi dapat melihat pada Kepgub 1598. Nanti saya kasih Kepgubnya ya sebagai contoh saja, tidak semuanya. Untuk Bapak Ibu bisa mencoba memberkaskan
Nah, ini Bapak Ibu ada 6 dokumen ya. Nanti silakan mulai dari sekarang Bapak Ibu baca-baca barangkali ya. Dicatat saja mana dengan mana diberkaskan. Misalnya nih laporan perkembangan tugas belajar S2 Universitas Indonesia. Ini nanti berkas apa nih gitu kan. Terus kita lihat klasifikasinya di sini. Silahkan masuk kemana. Ini Bapak Ibu DL itu Dinas Pendidikan dan Pelatihan ya. TG itu adalah ketatausahaan dan kerumah tanggaan. KA itu adalah kearsipan, PN itu adalah pengadaan. Seperti ya, itu ya ininya. Informasi klasifikasinya. Ini dokumennya silahkan nanti saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu untuk mencoba melatih ya memberkaskan dokumen-dokumen yang ada. Nah ini kalau Bapak Ibu ini sudah paham, sudah bisa, berarti nanti prakteknya di tempat Bapak Ibu akan mudah ya. Walaupun mungkin nanti ada juga bisa ditemukan kendala atau permasalahan ya ketika langsung melihat dokumen-dokumen di Bapak Ibu secara langsung. Nah, kami jika Bapak Ibu mengalami seperti itu dan saya yakin juga kita berkomitmen ya Pak Saprino, saya untuk dapat membantu Bapak Ibu yang terkendala ya di luar diskusi ini, silahkan tadi saya sudah menyampaikan nomor HP-nya untuk bisa menghubungi, mudah-mudahan bisa diatasi permasalahan tersebut agar pelaksanaan pembuatan daftar berkas dan isi berkas ini berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak dicoba ya. Pak Saprino izin ini dikasih waktu dulu barangkali untuk menyusun ya tadi. Ini dokumen-dokumen ini ada 6. Ini ada berapa berkas dan masuknya kemana saja dokumen ini. Ini sebagai panduannya ada klasifikasinya. Ada pendidikan dan latihan DL, ada TG itu ketatausahaan dan kerumah tanggaan, kemudian KA adalah kearsipan. Sementara dulu dikasih waktu Pak Ino ya. Ya siap Pak Ruhyat, terima kasih. Kita tadi udah diberikan 5 menit untuk coba kita. Kelamaan nggak 5 menit Pak? 3 menit aja kali ya. Oke. 3 menit Pak, 3 menit Pak. 3 menit aja, ini karena cuma 6 ya. surat ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, tolong surat ini, ada 5 surat ini dimasukkan ke kelompok mana. Ya, mungkin laporan bisa masuk kemana, ke DL atau ke TG, ke TA atau ke PN gitu. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu coba tolong dikelompokkan dulu. Saya beri waktu 3 menit Bapak Ibu. Sampai jam 10 ya. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin Pak, satu izin menjawab. Oh, sudah ada. Sudah ada yang mau jawab ya? Ya, dari satu dulu Pak. Izin menjawab Pak. Silakan. Izin Pak. Saya mencoba dari daftar undangan dulu ya Pak. Coba menjawab klasifikasi untuk dari Bapak. Untuk undangan BIMTEK mungkin bisa masuk ke arsipan Pak. Untuk KA 0102. Ya. Permohonan melanjutkan kuliah S2 Universitas Indonesia mungkin bisa masuk ke DL 0103 Pak. Undangan rakor pengadaan barang dan jasa nasional di Hotel Mataram Lombok itu bisa masuk ke PN 0200. Nota dinas permohonan fasilitasi perjalanan dinas dalam negeri itu di DL 0103. Surat tugas mengikuti BIMTEK Arsipan di KA 0107. Laporan perkembangan tugas belajar S2 Universitas Indonesia mungkin bisa masuk ke DL 0103 Pak. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Siap. Luar biasa ini. Ya, silakan ada lagi.
yang sudah selesai? Apa sama semuanya? Ada yang berbeda? Izin Pak, Ya, silakan. PN 0200 tadi saya agak lewat apa ya? Pengadaan, Pak. Oh siap, siap. Pengadaan, Pak. Siap, ya, mangga. Izin Pak Royan. Ya, siap. Silakan, Pak. Jadi Wah, ini kalau saya lihat ini berkasnya ada 3 ya Pak. siap. Keterkaitannya gini, undangan Bintek kearsipan sama surat tugas mengikuti Bintek kearsipan itu di KA 0107. Ya, Nah, terus ada permohonan melanjutkan kuliah S2 dengan laporan perkembangannya itu hubungannya dengan yang pendidikan Pak, yang DL ya kalau nggak salah ya, ya, siap. 0103. Ya, siap. Nah, ini kayaknya ada keterkaitan sebetulnya antara undangan rapat pengadaan barang dan jasa nasional di Hotel Mataram Lombok dengan nota dinas permohonan fasilitasi perjalanan dinas, Pak. Ya, ya, Itu hubungannya kayaknya dengan pengadaan, Pak, ya, di PN 0200 gitu. ya, Gitu, Pak. ya. Siap. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Sama semua? Apa sudah? Kalau sudah sama semua berarti udah paham semua nih. Ada yang berbeda? Mungkin kita bisa diskusikan. Ada yang mencoba lagi? Terima kasih. Ini Pak Jatmiko ya dari Cipta Karya dan juga Ya, dari Pak, siap. ya Pak Rudi dari Satpol PP ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain nanti kita coba diskusikan hasilnya. Jadi ada jadi PN, TG dan DKA ya, DL, PN, KA ya. Ya, nanti kita coba. Baik, kalau Pak, gitu. izin saya mau nanya boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Enggak, saya tertarik yang ini terkait surat tugas mengikuti BIMTEK Kearsipan. Ya, Kalau pilihan di sini kan pasti K0107. ya, Nah, cuma di kode klasifikasi arsip ini kan ada KG 1100 terkait surat tugas di kepegawaian. ya. Nah, itu kalau ada surat tugas gini, nginduk ke kegiatannya kayak ini ikut KA, Ya. atau boleh dikasih KG 1100, Pak? Terima kasih. Ini ya, ini nanti juga ada terkait dengan ini ya, PN. Terima kasih Pak, pertanyaan nanti saya jawab ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita coba buka ini ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini berkasnya ada 3 ya. Sorry. Nah, ini berkasnya ada 3. Ada diklat, ada kearsipan, ada tata usaha ketatausahaan ya. Nah, ini termasuk juga mungkin nanti yang tadi yang apa namanya? Sebentar ini kok hilang. Ini dia. Nah, ini ya. Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan, ini bisa didiskusikan Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada perbedaan dalam pemasukan dalam apa namanya berkasnya. Ini berkasnya ada 3, tadi saya rasa ini sama ya kalau untuk berkas, cuman ada mungkin perbedaan dalam masuk di dalam ininya, pemasukan dalam kelompok-kelompoknya aja. Tadi ada PN ya di sini. Nah, ini saya masukkan ke TG. Ini isi berkasnya. Jadi ada 3 berkas ya, sama barangkali hanya perbedaan ini saja. Nah, ini untuk contoh
di dalam isi berkasnya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu tadi ya sama dengan Pak Taufik ya Pak ya. Siapa? Pak Taufik dengan apa namanya penggunaan TG ya kepegawaian ya. KG, Pak. KG ya kepegawaian dengan penggunaan substansi. Nah, kita bisa lihat di sini ini sama juga terkait dengan yang tadi Pak Jatmiko dan Pak siapa dari Satpol Pak Rudi ya, dari Satpol PP itu kategorinya ke barang jasa ya Pak ya. Nah Bapak Ibu ini kalau saya nih mengidentifikasi ini kenapa ini masuknya ke TG, padahal ini kan udah ini pengadaan barang jasa gitu ya. Nah ini biasanya ini kan koordinasi. Kemudian perjalanan dinas ini terkait ini perjalanan dinas ini terkait juga dengan barang jasa, ini masih dalam lingkup ketatausahaan. Jadi belum masuk ke dalam apa namanya substantifnya. Nah, sementara kalau yang di KA ya, undangan Bintek dan surat tugas ini sudah masuk ke dalam kegiatannya. Begitu Pak, perbedaannya barangkali pemahamannya. Benar juga Bapak bisa juga ada pikiran seperti itu. Jadi kenapa nggak dimasukkan ke PN? Ya, karena ini dalam proses ketatausahaan, masih dalam proses ketatausahaan terkait dengan perjalanan dinasnya untuk tugas ke Lombok. Dan ini rakor biasanya kan dari kementerian gitu ya, dari kementerian atau mungkin apa kita diminta untuk hadir seperti itu. Jadi belum dalam suatu kegiatan dalam pengadaan barang jasanya. Seperti itu Pak penjelasannya, sekalian saya jawab tadi Pak Taufik ya Pak. Siapa? Berarti ngikut bonggol utamanya gitu ya. Baru betul, kalau sudah ada kegiatan. Kalau sudah kegiatannya kita ikut kegiatannya seperti itu Pak. Masih apa? Ya, itu saja barangkali ya yang saya sampaikan dari materinya. Tadi sudah coba kita simulasikan. Silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Saprino. Mungkin nanti Bapak dibantu untuk ada tanya jawabnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruhyat. Ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah memahami, paling tidak sudah agak mengerti lah tentang bagaimana surat-surat itu masuk ke kode klasifikasi yang benar sesuai dengan 1598 yang baru. Untuk selanjutnya saya persilakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk ini saya persilakan 3 orang penanya dulu. Saya silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak, dari Pojok Selatan. Ya, Bapak-bapak, Ibu. Pojok Selatan Pak, izin bertanya. Enggak. Kurang jelas ya suaranya. Di kolom chat mana? Suaranya kurang jelas Bapak. Di kolom chat aja Pak, lewat kolom chat nanti kita membacakan Pak. Baik Pak, lewat kolom chat ya Pak ya. Halo, kurang jelas Bapak? Enggak kedengeran? Pojok Selatan. Tidak kami mengetahui. Modifikasi agar tidak sama penempatannya. Oh ya. Untuk Bapak siapa nih? Bapak DUJP 2. Untuk Bapak
dari JP2 itu bisa dilihat di Pergub kode klasifikasi nomor 1598 tahun 2021, Bapak. Nanti Pak Ino nanti di ini aja di Share aja kesini ya? di chat, di share ininya apa namanya Udah. pergubnya, kepgubnya. Tadi udah di-share sih, Pak. Udah, oh sudah, ya udah. Ini juga saya juga mau share ini ke Watun ya. Mungkin Bapak dari Satpol PP sudah bisa bertanya, Pak. Ya, silakan Pak dari Satpol PP. Salah saksikan di KPD masing-masing, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di Satpol PP. Pertama, memang yang permasalahan kearsipan yang disebutkan dari narasumber memang benar, Pak, dari mulai penataan arsip sehingga penyimpanan arsip di kami itu yang memang masih kurang baik yang disebutnya. Nah, kira-kira bisa nggak apakah langsung dari Sudin Pusip berkunjung ke kami mohon izin Pak tentang penyusunan arsip yang baik gitu Pak. Mungkin kalau dengan konteks seperti ini kurang begitu memahami lah gitu Pak. Mohon izin Pak. Sudin Pusip sesuatu. Baik Bapak, saya jawab aja lah. Siapa? Mungkin nanti kata aja Bapak ya, nanti bersurat nanti waktunya kapan Bapak ingin dikunjungi, nanti kita siapkan Bapak. Oh, seperti itu ya Pak, siapa? Ya itu aja Pak. Izin Pak, menambahkan satu lagi. Ya Bapak. Izin, Pak. Kami juga sudah bersurat ke Dinas Pusip, Sudin Pusip terkait dengan permohonan box file dan mark file Pak untuk penyusunan arsip gitu. Tapi pada dasarnya kami sudah menggunakan klasifikasi arsip sesuai dengan Pergub 94 tahun 2021 Pak. Iya. Dan map arsipnya sudah diterima Bapak? Belum Pak, baru kami bersurat tadi melalui Oh ya bersurat, nanti kami tindak lanjuti Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Ya, untuk penanya selanjutnya mungkin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya mengenai pengisian daftar berkas dan isi berkas. Mohon izin Pak. Halo. Ya siapa? Halo. Ya. Izin Pak dari Sudin Perumahan Jakarta Pusat Pak. Ya siapa? Silakan Pak. Ini kami kan sedang melakukan pemberkasan Pak. Cuman yang belum kami pahamin mengenai kode klasifikasi tadi, tapi yang jelas sekarang sudah yang tahun 2021 itu sudah saya mulai pemberkasan. Mohon izin ada bimbingan khusus buat kami Sudin Perumahan Jakarta Pusat untuk kode klasifikasi Pak. Itu yang belum kami pahami Pak. Ya. Itu, Pak. Dan satu lagi Pak, mohon izin untuk fisik Pak yang kami, kalau kami itu kan kegiatannya kan kontrak itu Pak yang banyak banget itu Pak. Jadi pembangunan gedung juga terlalu banyak kontrak kami yang kontrak tahun-tahun lalu itu Pak. Mohon arahnya Pak. Terima kasih Pak. Pak. Untuk kontrak mungkin dikelompokkan dulu Pak berdasarkan masalahnya aja Pak. Siap. Berdasarkan masalahnya aja, pembuatannya, misalnya pembangunan gedung apa gitu. Ya, siap. Dan surat-surat kelengkapannya, SPJ-nya, apa-apanya disatukan aja dulu Pak. Begitu. Iya. Untuk kode klasifikasi mungkin nanti bisa diinikan kembali Pak. Siap Pak. Ya. Maksud saya untuk mengurangi beban gedung kami Pak,
kontrak-kontrak tadi untuk fisiknya disimpan kemana, Pak? Karena terlalu banyak. Sebenarnya kalau menurut aturan, Pak, dari Sudin diserahkan ke dinas, Bapak. Arsip-arsip Dinas, dari ya, Pak? Sudin diserahkan ke dinas, yaitu makanya ada penyerahan itu, maka adanya daftar arsip dan daftar berkas dan daftar isi berkas itu. Rencananya untuk per 6 bulan sekali itu diserahkan ke dinas, Bapak. Nanti dinas yang bisa koordinasi ke Dispusip, mungkin dengan adanya penyerahan atau penyerahan dari dinas perumahan ke dinas Pusip gitu, Bapak. Siap, nanti saya koordinasi dengan dinas, Bapak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, mungkin menambahkan ya, ini tadi terkait dengan pembuatan daftar berkas isi berkas. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah bagian awal, Bapak Ibu, karena selama ini kan belum kerjakan ya amanat Pergubnya. Sesungguhnya ini nantinya agar juga Bapak Ibu tidak menyimpan arsip selamanya. Jadi nanti ketika daftar arsipnya sudah ada, daftar berkas berkasnya, ketika nanti sudah inaktif, ya ada jadwal, nanti tambah lagi Bapak instrumennya, ada keputusan Gubernur nomor 1599 tentang jadwal retensi arsip. Nah, ini bisa digunakan untuk mengurangi volume arsip di masing-masing unit pengolah. Kalau retensinya sudah mencukupi, nanti Bapak Ibu bisa memindahkannya ke unit kearsipan. Begitu juga unit kearsipan, tidak harus menyimpan semua arsipnya di sana, sesuai retensi, ya ada yang dapat dimusnahkan sesuai dengan prosedur tentunya, ada juga yang bisa diserahkan atau dipindahkan ke Dispusip. Jadi ini diawali, didorong agar amanat-amanat Perda dan Pergub tersebut bisa terlaksana, sehingga Bapak Ibu di unit pengolah itu tidak menumpuk arsipnya gitu ya, dapat berjalan dengan baik. Namun mungkin ini bertahap ya Bapak Ibu, tidak langsung brek gitu ya. Jadi ada pentahapannya, tentu saja ada prosedurnya yang harus kita lalui agar sesuai dengan regulasi. Ini udah pada paham apa seperti apa nih Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan atau mungkin Pak Saprino izin, ini ada teman saya Bu Tri barangkali ingin juga menyampaikan pengalamannya. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang belum paham tentang pemberkasan. Pak Saprino izin, nanti Bu Tri ingin menyampaikan bagaimana pemberkasannya dulu gitu ya. Seperti itu ya Pak Ino ya. Diizinkan Pak? Silakan Ibu Tri. Sebagai tambahannya barangkali nanti untuk pengalamannya ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Saprino. Ya. Bu Tri silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak. Sudah nampakkah suara saya gimana Pak Saprino? Apakah sudah kedengaran? Sudah Ibu. Ya, baiklah. Silakan Mohon Ibu. izin Ibu Bapak ya. Mohon izin. Jadi tadi saya mendengarkan barusan semuanya itu yang hadir ini kebanyakan belum jadi asiparis Ibu Bapak ya. Dan betul Bu. Ya, menurut ilmu kearsipan, jadi antara surat masuk dan surat keluar, ya, itu ditata dan diterima, ya, didata, ya, penyimpanannya jadi satu Ibu Bapak, jangan sampai terpisah Ibu Bapak ya. Mohon izin, jadi bahasanya saya bahasa yang mau cepat dimengerti aja Ibu Bapak ya. Saya mau nanya, ini dari UMKM udah hadir kah? Dari koperasi, Sudin Koperasi apakah sudah hadir? Hadir Bu. Oke, Mbak Esti ya? Iya Pak, iya Bu. Iya, oke. Sini secara langsung saya akan menjawab pertanyaan yang Mbak Esti tanyakan kepada saya ya, bahwa untuk pemberkasan itu surat masuk dan surat keluar itu dijadiin satu. Arsip itu tidak membedakan antara masuk dan keluar, ya.
dalam pemberkasannya itu harus jadikan satu dalam satu urusan. Nah, kenapa sih unit pengolah harus membuat daftar berkas dan isi berkas? Sesuai dengan Pergub ya tahun 2018 nomor 79, kewajiban unit pengolah adalah membuat daftar berkas dan isi berkas. Karena apa? Kegiatan banyak diciptakan di unit pengolah. Jadi Ibu Bapak yang hadir di sini adalah unit pengolah. Dan pembuatan daftar berkas dan isi berkas itu adalah awal daripada pengarsipan. Sehingga memudahkan untuk temu kembali. Dan kenapa harus dibebaskan? Karena informasi itu akan menjadi untayan-untayan jadi satu. Nah, takutnya nanti apabila ada penilaian, apabila belum dilakukan pemberkasan, yang satu sudah dihapus, dimusnahkan, yang satu lagi masih hidup. Sehingga akan membingungkan akan nasib arsip tersebut. Baiklah, apa yang dimaksud dengan pemberkasan? Sesuai dengan Pak Rukiat tadi, pemberkasan ya. Mohon izin, kami ada interaksi antara Ibu Bapak ya. Ini mengulang yang kemarin. Nah, mohon izin. Ini antara teks dan gedung, adakah kaitannya? Mohon izin, tidak ada kan? Karena tidak ada keterangannya. Ini gedung, ini Sumpah Pemuda. Jadi tidak ada pemberkasan di antara ini. Nih, sedangkan ini adalah pejuang Indonesia. Pada tahun ini ada ya Bu ya. Ini pejuang, ada narasinya. Dan ini juga begitu, penjajah di Indonesia. Ada narasinya. Ini antara 1 dan 2 itu masih ada hubungannya. Maka masih ada satu urusan, yaitu pemberkasannya ada jadi satu. Nah, ini dia Pak. Jadi mohon izin, inilah gambar Pak Soekarno yang sedang membaca proklamasi 17 Agustus tahun 1945, ya ini Bung Hatta. Nah, ini adalah teks proklamasinya. Dan sedangkan kita tiap 17 Agustus kita mengadakan upacara. Ya, di lingkungan masyarakat ya, setiap 17 Agustus mengadakan lomba-lomba. Nah, gambar ini walaupun tidak ada narasinya, kita ada temanya. Subjeknya apa Ibu Bapak? Mohon izin. Mohon izin. Mbak Esti, mohon izin. Dari Satpol PP? Ya. Siap, Bu. Subjeknya apa ini? Sumpah Pemuda, Bu. Apa nih? Proklamasi Kemerdekaan RI. Ini 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ya, dilihat. Nah, ini dia. Ini mohon izin. Ini adalah saling berkaitan. Mohon izin, ini subjeknya apa? Ini adalah subjeknya pisang, ya. Dari menanam, dari pohon, ya, diolah, dijual, jadi keripik. Jadi antara satu ini subjeknya adalah pisang. Kalau diberkaskan, ini pasti saling berkaitan satu urusan. Pisang, Ibu Bapak ya. Maka yang disebut dengan pemberkasan yaitu ini dia. Oke, ya. Izin. Nah, arsipnya yang seperti ini, Ibu Bapak, apakah yang di sini pojok sini? Apakah yang di sini? Tentunya. Sebelah kiri, Bu. Oke, terima kasih. Jujur. Siap. Nah, ini andaikan tahun 2021, Bapak dan Ibu akan memberkaskan arsip. Pasti bingung kan? Saya yakin, ya. Bapak Ibu yang belum jadi arsiparis seperti kelimbungan bagaimana tata caranya ya. Kemudian ini apakah Bapak Ibu sudah mempunyai daftar seperti ini? Saya kira tahun 2001 Ibu Bapak itu masih menyimpan arsip begini, SK semuanya. Surat tugas semuanya. Benar apa tidak Ibu Bapak? Benar, Bu. Benar, Bu. Betul sekali. Masih begitu, Bu. 1 sampai 8, apakah ini satu berkas? Tidak kan? Nah, tidak kan? Kita lihat di sini apa nih nomor 1 ini. Di sini aja tentang pengembangan sumber daya. Dan ini adalah pejabat. Dan ini diklat. Nah ini lagi, ini. Jadi tidak ada berkaitan. Ini ya,
1 sampai 8 itu bukan satu berkas. Nah, caranya bagaimana membuat daftar berkasnya? Nah, cara membuat daftar berkasnya. Ini dia. Nah, ini Bapak. Kan ya? Daftar berkasnya seperti ini. 1, 2, 3. Tetap dibikin daftar berkas. Dan isi berkasnya karena yang satu ya ini nanti itemnya lain-lain juga. Satu-satu juga. Oke? Udah paham? Mohon izin. Nah, mohon izin. Ini ada berapa berkas? Kita bergerak cepat Ibu Bapak. Yang Satu ada di kelurahan. Satu. Oke. Satu, Bu. Oke, kita lihat kenapa ada satu. Tentang apa ini ya? Sistem kerja pegawai. Enggak, Ibu salah. Nih, ini tentang apa pegawai ya? Ini tentang PSBB. Ini tentang PSBB. Ini juga iya, berskala PSBB. Jadi ini juga iya. Nah, jadi 1 sampai 4 itu saling berkaitan satu urusan. Ini satu berkas. Ini, oke. Udah paham Ibu Bapak sampai di sini? Nah, itu Ibu Bapak ya. Nah, kita lihat lagi. Ini dia. Mohon izin. Ini satu berkas ya. Satu berkas ini ya. Ada satu berkas. Ini lahan BPSDM, Bapak SDM. Seperti ini satu berkas. Nah, mungkin Ibu Bapak selama ini begini. Benar nggak Ibu Bapak? Ada yang seperti ini nggak? Perkode begini. Dari awal Januari udah perkode begini. Tahun 2021. Sudah kan? Pasti ada atau belum? Masih Kalau seperti ada, ini, Bu. Ya, oke. Satu nomor kadangkala ya, misalnya ya, 084 itu masih ada nomor yang sama tapi beda pemberkasan ada. Satu berkas tapi juga ada beda klasifikasi juga ada. Oke ya. Nah itu ya. Jadi ini belum memberkas Ibu Bapak ya. Diberkaskan lagi Ibu Bapak ya. Nah. Izin. Mohon izin. Nah ini dia. Contohnya begini. Ini kode klasifikasi yang baru ya, yang sama. Tapi antara 1 dan 2 itu lain berkasnya. Berkas yang satu tentang SKKAAD. Yang 2 yaitu Perkin tahun 2023. Karena apa? Di nomor berkas 1 masih ada urutannya. Ada rapatnya, ada SK-nya, ada pengajuan ke gubernurnya. Perkin juga begitu, ada rapatnya. Nah, ini ada item-itemnya, ya. Ya, jadi sekali lagi, satu kode verifikasi belum tentu satu berkas. Dilihat dengan urusannya sama atau tidak. Nah, nih, terus bagaimana ini? Ini daftar berkas ya. Terus untuk bikin daftar isi berkas bagaimana? Nah, ini dia. Jadi Bapak nih. Yang tadi itu bikin begitu. Di sini Bapak ya. Jadi ini tadi. Yang satu masuk sistem ke sini tadi. Nih ya. Itemnya apa? Ini itemnya nih. Itemnya undangan, permohonan, surat keputusan, dan undangan. Ya, nomor 2 lagi. Yang 2 ini Bu tadi, yang ini 2 ini. 2. Itemnya apa aja? Undangan rapat, ada usulan, ada nota dinas, dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya begitu Ibu Bapak ya.
Nah, ini dia. Mungkin Ibu Bapak dalam kolomnya, dalam kolom data berkas seperti ini. Dan bagi yang sudah asik paris tidak bingung. Tapi yang masih belum, mungkin ini akan membantu sekali. Nah, daftar berkas, mohon izin. Surat ini subjeknya apa? Ini subjeknya adalah penilaian arsip inaktif. Ya Pak, nomor berkasnya 1. Kode klasifikasinya karena 2021 masih pakai yang lama, tulis kode klasifikasinya yang lama. Ureannya yaitu tadi penilaian arsip dinamis aktif. Tahunnya 2001. Berapa lembar? Ini jangan diisi dulu ya. Ini daftar berkas. Ini nunggu dari isi berkas. Nah, untuk mengisi daftar isi berkas. Oke, ini 1 ya. Ini 1 sama di 1 dulu. Itemnya tadi sama, yaitu penilaian ini tadi di sini. Ini sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nomor item arsip. Ini 1. Nah, di sini di pojok ini, di pojok atas ya, sebelah kiri ditulis 1. Ini 1 ya. Pakai pensil Bu Bapak ya. Dan ini harus sama dengan yang di sini. Nih. Ini tentang apa ya? Item ya, ini undangan. Kode klasifikasi obligasi yang ini Bu Bapak ya. Ureannya ini ya. Ditambah dengan yang ini. Dilengkapin. Nih. Ini urean harus lengkap. Di sini. Urean harus lengkap di sini. Tanggalnya yang di sini, tanggal. Jumlahnya ini surat ini ada berapa lembar ya? Misalnya 3 ya 3, kalau 1 gitu. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Ibu Bapak? Misalnya, ya, misalnya bertanya, Bu. Ya, misalnya ini ada undangan. Tadi kan undangan. Ada nota dinas, misalnya ini nota dinas. Ini 2. Ini ditaruh bawah lagi di sini. 2. Ada daftar hadirnya di sini 3. Ada dokumentasinya 4 dan sebagainya. Ya gitu Pak. Ya silahkan bertanya. Bu, izin Bu bertanya. Iya. Ini artinya kita mengisi daftar berkas sama daftar isi berkas itu berkaitan ya, berhubungan ya. Artinya gini Bu, kalau kita mau membuat jadi tidak bisa membuat isi berkas dulu baru nanti kita ke daftar. Tidak bisa begitu ya Bu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini uraian informasi berkas dengan uraian arsip sebenarnya satu di hal ya Bu ya, hanya saja yang di daftar isi berkas dia lebih detail, lebih rinci. Kalau misalnya kan kita kalau bikin surat biasanya nih, kalau ini kan jelas nih Bu, undangan bla 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 bla, saya nggak begitu baca. Kalau kami kalau bikin tuh hanya undangan saja. Apakah misalkan di daftar uraian informasi berkas itu tidak menjelaskan, tidak apa-apa ya Bu, undangan saja ya Bu. Makasih Bu. Ya oke, langsung saya jawab Ibu Bapak ya. Nah, terima kasih atas pertanyaan. Nah, inilah manfaatnya kita ya, manfaatnya untuk menulis hal itu jangan hanya undangan saja ya. Karena nanti akan menyulitkan dalam di sini dalam temu kembali atau penilaiannya. Kalau tidak diperkasa, undangan apa aja ini. Nah, ini usahakan mulai sekarang yang hal ini dilengkapi, paling enggak ada terjemahannya dari sini. Kalau undangan saja, ini tidak menjelaskan ini Bu Bapak ya. Jadi ini undangan ini agak diperjelas undangan apa ya Bu. Bapak mohon izin ya. Nah, tadi ya antara berkas dan isi berkas betul saling berkaitan. Kalau daftar berkas itu adalah bonggolnya. Sedangkan daftar isi berkas itu adalah item-itemnya atau kegiatan-kegiatannya. Rentetan administrasi yang mendukung kegiatan di atas.
Udah paham Ibu? Terus ini Bu, kalau yang tadi seperti Ibu jelaskan, kode klasifikasinya kan kita yang kemarin-kemarin masih pakai kode klasifikasi. Ya. Lanjut saja ya Bu ya. Oh, artinya untuk pencatatannya dilanjutkan saja. Begini, ini daftar berkas dan e-beri berkas tahun 2021. Arsip yang udah menumpuk di kolong meja Ibu itu masih kode yang lama, pakai kode yang lama. Sedangkan tahun 2022 ya, Januari, Februari, Maret itu pakai kodifikasi yang lama. Dan April, Mei, Juni itu sudah kode klasifikasi yang baru. Maka yang Januari sampai Maret disesuaikan, dimasukkan dengan kode klasifikasi yang terbaru, yaitu Kepgub 1598 tahun 2021. Disesuaikan. Yang tahun 2022. Baik, Bu. Bu, ini satu lagi, Bu, yang nomor item arsip, Bu. Nomor item arsip itu berarti yang tadi Ibu jelaskan ada 1, 2, dan 3 ya, Bu, dengan kode ya sama. Yang Oke, sama, baik. ya. Ya. Okay. Udah paham ya, Bu ya? Ini item itu adalah administrasi atau kegiatan, rentetan administrasi untuk mendukung sebuah kegiatan. Misalnya dari K, ya. Izin Bu, dari Satpol Bu. Ya, silakan. Tanya, Bu, izin terkait dengan daftar berkas yang dilampirkan ini, apakah berkas asli atau memang berkas fotokopi Bu? Mohon izin Bu. Mohon izin Ibu Bapak. Jadi di sini Ibu Bapak ada yang arsip itu ada yang asli atau yang kopi. Bapak ngambil aja yang aslinya aja, yang kopinya itu termasuk duplikat ya untuk mengurangi biaya. Tapi jangan dipesertakan. Kalau tidak ada aslinya ya kopinya nggak apa-apa ya. Oke, ini misalnya begini. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak bicara mohon di mute ya Bu ya. Ya. Sampai, ya. Ya, mohon izin Ibu Bapak ya. Ibu Bapak dapat ini kolom-kolomnya kok ini kok kurang banyak ya. Saya ini kok yang asli kok belum ada, yang pejabat pendanaan belum. Bapak silakan menambah kolom di sini. Misalnya ini kurun waktu ya. Kurun waktu itu apa? Yaitu kurun waktu tahun. Nah, tingkat perkembangan itu asli atau kopi. Terus yang tanda tangan di pejabat penandatangan di sini tambahin kolom-kolom, silakan. Namun Ibu Bapak ya menyerahkan data berkas ke unit kearsipan yang berupa ini saja, yang karena nanti di Bapak simpen ya. Karena apa? Untuk laporan kami ke LPPD, yaitu pemerintah DKI ke tingkat nasional itu. Baik Bu Bapak ya, paham ya? Nih kita terusin aja. Nah, siap Bu, lanjut Bu. Lanjut ya Bu ya. Mohon izin, ini ada berapa berkas? Bapak agak cepetan. Bu Bapak ya. Ini ada berapa berkas? Nomor 1. Pas. Satu berkas jabatan, Bu. Betul. Nah ini dia. Tentang jabatan fungsional. Ini ya. Nah, nggak saya lanjutin lagi. Anda udah paham. Nah ini dia. Nih Bapak, ini daftar berkas. Nanti begini Ibu Bapak daftar berkasnya ya. Yang tadi itu ya. Ini satu berkas yang tadi itu tadi. Nih. Penetapan jabatan fungsional. Yang tadi itu isi berkas dan ini data berkasnya. Seperti ini ya. Udah paham belum nih Pak? Loh Pak, biar paham. Jadi nah itu Bapak. Ini penetapan jabatan fungsional. Ini Bapak ini ya. Nih. Ini isi berkasnya, ini
daftar berkasnya tahun 2021. Nah, ini jumlah itu adalah jumlah yang tertera yang di sini banyaknya ini. Item-itemnya itu ada berapa lembar gitu. Ini Bapak mohon izin. Ini ada surat tugas pengawasan. Ini ada SK pengawasan. Ini ada rapat pengawasan. Ini juga ada rapat lanjutan pengawasan. Ini ada berita acara pengawasan. Ini POM ASKI pengawasan. Ini tindak lanjut pengawasan. Dan ini ada kad pengawasan. Yang pertanyaannya, ada berapa berkaskah ini? Mohon izin Ibu Bapak, tolong dijawab. Ada berapa berkas? Satu berkas, Bu. Betul, satu berkas. Karena apa? Satu sampai yang lain ini saling berkaitan. Nah, ini untuk membuat daftar isi berkas bagaimana? Begini Bapak ya. Nah, ini satu berkasnya. Yaitu audit pengawasan kearsipan. Nah, 1 sampai 2, 3, 4 sampai 8 itu adalah item-itemnya. Ingat Ibu Bapak ya, 1, 2, 3 itu di map ya di kertas yang paling atas kiri atas pakai pensil. Nah, untuk daftar berkasnya seperti apa? Seperti ini Bapak. Nah, ini daftar berkasnya seperti ini. Nah, mohon izin, ini ada berapa berkas? Mohon izin, ada berapa berkas? Ada 2 kah? Ada 3 kah? Yang nomor 1, 3 berkaitan tidak? Oke, dari sini kita lihat. Daftar isi berkasnya ada berapa? Nah, ternyata ada 3 berkas. 1, 2 ya. Saling berkaitan. Tadi ya. Ini daftar isi berkasnya. Sedangkan ini daftar berkasnya seperti ini. Coba ya. Nah dia. Mohon izin. Ini 1 sampai 6 ini ada berapa berkas? Halo? Halo, Assalamualaikum. Ada berapa berkas? Pak Saprino mungkin bisa membantu. 1 berkas, Bu. Oke. Pak Saprino mungkin bisa membantu ini. Pak Saprino. Iya, Ibu. Kenapa Ibu? Ada berapa berkas ini, Pak? Mau dibantu? Kurang besar. Ya. 1, 2, bimbingan teknis 2. 1, 2 saling berkaitan. Dan sini ada pemusnahan Bapeda arsip. Di sini ada pemusnahan arsip. Pemusnahan juga arsip juga ada ini ya. Di sini juga ada pemusnahan arsip. Jadi ada 2 berkas, Ibu. Oke, ya udah saya begini baru tahu udah berkas. Tadi nggak mau. Nah, ini untuk membuat daftar isi berkasnya Ibu Bapak begini Ibu Bapak ya. Tuh. Nah, ini dia. Ya, 2 berkas ya. Seperti ini Ibu Bapak ya. Nah, daftar berkasnya seperti apa? Ini dia. Nah, seperti ini. Tahun 2021 ya. Oh. Nah, gini Ibu Bapak mohon izin. Ibu Bapak mungkin sudah ada yang membuat daftar arsip seperti ini Ibu Bapak ya. Arsip sudah ada. Apa yang akan Ibu Bapak lakukan ya per tahun, datanya per tahun. Setelah itu ya serahkan ke UK. Jadi kewajiban UP yaitu membuat daftar arsip setelah 6 bulan sekali diserahkan ke unit kearsipan yaitu ke dinas atau provinsi. Nah, ketika arsip itu udah melewati jatah retensi arsip biasanya 3 tahun, maka Ibu Bapak harus menyerahkan arsip tersebut ke unit kearsipannya bersama daftar berkas.
ya, fisiknya disertai dengan berita acaranya. Ya, biarin UK yang akan menampung semua arsip-arsip itu. Ya. Mungkin ini yang UP ya, yang dinas-dinas mohon izin. Kewajiban Ibu Bapak di sini adalah di sini. Nah, menyerahkan daftar berkas dan isi berkas. Ini kewajiban Bapak. Misalnya di Sudin, misalnya Dinas Pertamanan, ya, itu ada 10 UP. 10 UP. Nah, untuk TW2 yang membuat dan menyerahkan data berkas ke dinas unit kearsipan cuma ada 8. Maka ini tidak akan terjadi 10%. Maka akan terpengaruh dari TKD. TKD-nya akan berkurang. Mohon Ibu Bapak ya. Ibu Bapak punya arsip tahun 2021 segudang misalnya ya. Banyak banget pusing. Ya, Ibu Bapak cuma bisa membuat daftar berkas cuma 10 berkas. Silahkan disetorkan, diserahkan kepada UK. Berapapun jumlahnya. Ya, untuk menghindari minnya tadi. Gitu. Nah, misalnya kalau udah selesai membuat daftar berkas dan ibu berkas, biasanya Ibu Bapak akan menyerahkan ke UK. Nah, gimana caranya gitu. Ini saya mau ini contohnya aja. Saya di sini juga sebagai UP. Kewajiban saya setiap setahun sekali akan menyerahkan data berkas dan isi berkas. Mohon Ibu Bapak, ini Ibu Bapak ya, nampak ya? Nih, penyerahan daftar arsip. Nah, sini Pak. Sini kepada sekretariat dinas ya. Ibu Bapak ini disesuaikan. Nah, di sini disebutkan selaku unit pengolah menyerahkan daftar berkas dan isi berkas tahun 2021 dulu ya kepada sekretariat selaku unit kearsipan. Atau Ibu Bapak Karang. Ini biar jelas unit kearsipan, unit pengolah harus disebutkan. Ya, udah jelas Ibu Bapak ya. Ini sedikit ilmu dari saya, mohon maaf terburu-buru ya. Ini salah sifatnya. Sekian Pak Saprino dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah paham atau masih ngeraba-ngeraba? Saya kira mungkin udah cukup jelas dari Ibu Tri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas, Pak. Menambahkan barangkali Pak Saprino izin. Oh iya, silakan ya. Pak. Bapak Ibu ini yang hadir ini sudah nanti jangan lupa daftar hadir ya Pak Sabya. Kemudian Bapak Ibu nanti dapat memberikan pemahaman ini kepada teman-temannya untuk membantu dalam pelaksanaannya agar bisa bersama-sama. Jadi kalau dibantu sama yang sudah paham akan lebih mudah dan akan satu pemahaman seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut atau mungkin yang sudah paham nanti sharing-sharing dengan teman-teman ya supaya bisa terwujud terlaksana pembuatan daftar berkas dan isi berkas ini. Ya, itu aja Pak Ino tambahan. Makasih. Terima kasih Pak Ruhyat. Enggak lah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih ada yang belum puas atau? Izin Pak, dari Satpol PP. Izin bertanya. Iya ya Pak. Izin Silakan, Pak. Kebetulan saya kan ada di sekretariat nih Pak. Ya kan, masalah kearsipan ini sebenarnya yang wajib menyusun itu apakah di sekretariat atau memang di seksinya Pak sebagai pembuat arsip gitu. Karena kebetulan saya ada di sekretariat, jadi hanya
menyimpan beberapa bagian berkas aja sih gitu. Izin Pak. Coba Pak Ruhyat bisa Ya, menjelaskan? baik. Ya, Bapak Ibu, ini Bapak yang di UP pusat ya, yang Sudin ya Pak? Siap, benar Pak. Sudin ya namanya ya. Sudin, Pak. Ya, karena Sudin itu merupakan unit pengolah Pak. Itu sebaiknya memang dilaksanakan oleh seluruhnya Pak. Karena pekerjaannya nanti tidak akan selesai kalau dikerjakan oleh sekretariat saja. Kan di dalam ini ada penunjukan nggak Pak dari Satpol PP-nya tentang organisasi kearsipan? Ada yang ditunjuk? Sedang disusun Pak. Sedang disusun dari provinsi. Nah, ya kan? kalau sedang disusun, hemat saya biasanya kan minta masukan nih nama-namanya siapa. Nah, kalau di unit Bapak, di UKPD Bapak itu misalnya ada beberapa seksi, sebaiknya itu ada dari masing-masing seksi ada Pak yang ditugaskan untuk pengelola arsip ya Pak. Kebetulan kemarin dari provinsi sih hanya 2 orang Pak ya kan. Yang hanya 2 orang. Ya mungkin kita bolehlah. Ada 4 seksi gitu Pak. Itu maksudnya biar masing-masing seksi ada. Tapi itu untuk memudahkan saja Pak. Tapi kalau memang mau ditetapkan 2 ya silahkan saja. Hanya barangkali nanti pekerjaannya harus dibantu Pak. Jangan diserahkan kepada orang yang ada di sana. Saya khawatir nanti tidak terpegang. Ya gitu ya Pak. Jadi memang kewajibannya Bapak sesuai dengan amanat Pergub 79 2018 bahwa unit pengolah wajib membuat daftar berkas dan isi berkas serta menyimpan arsipnya. Seperti itu ya Pak. Ini Pak Rudi apa Pak siapa ya dari Satpol PP ini? Izin Pak, namanya siapa Pak? Siap dengan Pak Rudi Pak dari Satpol PP. Dari saya, siap. Baik, biar familiar aja nanti kalau kita sering ketemu kan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Silakan. Iya. Tadi Bapak siapa Pak? Pol PP? Siap dengan Pak Rudi Pak dari Satpol PP. Pak Rudi ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini teman-teman yang menutup kamera. Siap, apakah masih mengikuti atau sudah meninggalkan ruangan? Kasih Pak Ruhyat. Baik, saya sih terima kasih. Gak apa-apa Ibu, biar kita kan jarang-jarang saya ke kelurahan, ke kecamatan ya. Kalau Pak Ina udah familiar barangkali ya. Ya, biar ini aja, kalau silaturahimnya kuat kan nanti ilmunya juga kuat Pak. Intinya mungkin itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu lancar nanti. Kalaupun ada silahkan bisa menghubungi saya, Bu Tri atau Pak Saprino untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan daftar berkas dan isi berkas. Lanjut Pak Ino. Halo. Ya. Dari Kecamatan Sabesar Pak, izin mau bertanya. Ya, Kecamatan Sabesar. Izin Pak untuk arsip SPT pertanggungjawaban itu gimana ya Pak? Untuk klasifikasinya seperti apa ya? Terus yang kedua, ini kan kita menyerahkan berkasan itu ya. Nah, sementara mungkin kita belum begitu paham ya Pak. Barangkali mungkin bisa kita usulkan untuk per kecamatan itu Pak pembinaannya. Jadi kita undang per kelurahan, kita fokuskan di kecamatan sekalian kita praktek gitu Pak. Izin bisa kalau bisa Pak. Gimana Pak Ino? Ini kayaknya harus dijawab Pak Ino nih. Iya Bapak, mungkin bersurat aja nanti bisa kita koordinasikan Pak. Lebih singkat sih lebih baik itu Pak, kayaknya lebih cepat penyampaiannya kalau memang per kecamatan mungkin. Ya. Ya Pak, nanti kita bikin aja permohonan ke ini ya Pak, ke arsipan. Ya, siap Bapak, siap. Ya, ke Sudin Pusip ya Pak. Siap. Ya.
Kecamatan yang lain juga boleh. Pak Sap ada jadwal bukannya Pak ke kecamatan ya? Kecamatan Ya, kita kelurahan? ada sih ke kelurahan, kecamatan juga ada. Ah, ya. Sudah dijadwalkan Pak, mungkin tinggal koordinasi aja nanti dengan Pak Siap, Saprino. siap. Ini lagi pada semangat ini Pak Ruhiat. Mudah-mudahan arsipnya akan lebih baik lagi mungkin. Ya, kita berharap sama-sama Pak. Nah, ya. Izin nanya yang lain boleh Pak? Silahkan. Untuk 2022 atau mulai Bok arsip untuk permohonan dipersilahkan Bapak. Oh, siap. Ya, mungkin Pak Sap, apakah yang wilayah ke Sudin seperti itu ya? Wilayah bisa ke Sudin. Ya. Ya, ke Sudin kalau tidak salah, untuk dinas ke sama dinas. Map Arsip Ya. bisa Ya. ke Sudin. Silakan Bapak. Bisa minta nomor Pak Saprino nggak Pak? Ya, nanti Mbak Diana di ini nih. Di kolom chat. Nanti di kolom chat Ibu ya, di ini kan nomor saya Bu ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Izin Pak. Ya. Silakan Ibu. Izin Pak dari Kecamatan Senen, ingin menanyakan untuk mulai pemberkasan arsip ini kita mulai dari arsip 2022 atau nanti di 2023 Pak? 2021 Bu. Ya, untuk klasifikasinya. Ini untuk apanya? Untuk penataannya atau Iya, untuk Pak. apanya Ibu? Untuk penataannya Pak. Kalau untuk penataan mulai dari tahun 2021 Bu. Januari sampai Juni itu di triwulan 2 targetnya Bu. Ya. Dari arsip. Ya, itu ada di paparan saya Ibu. Nanti silakan di download di chat. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Saprino dan Bu Susi. Siap Pak. Ya. Usul Lihat Pak untuk kalau jadwalnya. bisa. Usul Pak. Kalau dulu kan pernah kita ada pendampingan dari bagian arsip ya Pak ya, tapi cuman beberapa kali nggak jalan lagi gitu. Kalau bisa kita didampingin dari ini, mungkin kita bisa lebih intens gitu loh Pak untuk konsultasinya. Ya. Siap Ibu. Ini udah dijadwalkan Ibu oleh Sudin Pusip ke kecamatan dan kelurahan. Ya. Tadi udah disampaikan Pak Saprino sudah dijadwalkan. Tinggal Ibu nanti menyiapkan siapa yang akan dibimbingnya, yang didampinginya. Nah, gitu ya Bu ya. Siap Pak. Itu. Jadi nanti udah teman-teman yang didampingi itu kalau bisa dari ada perwakilan dari masing-masing seksi lah paling tidak, biar nanti bisa membantu menata arsipnya. Silahkan, nanti udah dijadwalkan, Ibu tinggal koordinasi aja kapan akan Pak Saprino akan hadir ke sana. Seperti itu. Terima kasih Pak. Pak, kalau ke Satpol kapan Pak rencana Pak? Pak Staf itu dari Satpol menanyakan kapan sudah ada jadwalnya belum ke UKPD. Iya Pak. Mungkin nanti akan diserah ininya ya Pak Sap, nanti jadwalnya mungkin akan langsung diserahkan ke masing-masing. Sudah dibuat sih Bapak. Nanti belum di-share aja belum di. Ditunggu Bapak untuk kehadirannya. Ya, tuh Pak Ino udah ditunggu Pak Ino. Siap Bapak. Siap, tinggal tunggu jadwalnya. Jadwal udah dibuat Pak, tinggal ini aja. Maka setelah sosialisasi ini mungkin nanti kita mulai bergerak Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu?
Kayak materi ini semakin memanah, semakin siang nih. Semakin pada semangat mau membuat. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bapak Ibu-Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu-Ibu? Apabila tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita Bapak Ruhyat dan Ibu Tri. Waktu saya kembalikan lagi pada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Safrino. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Serta terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ditutup, mengingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir yang tautannya telah dikirimkan melalui chat Zoom. Demikian kegiatan pada hari ini, saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah maupun hilaf yang terjadi selama acara berlangsung. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.